berkumpul kembali dengan Permisa dalam acara Revive by His Word. Atau dalam bahasa Indonesianya, dibangunkan oleh firman-Nya. Ini merupakan bacaan Alkitab seluruh umat Advent di seluruh dunia, di mana masing-masing umat akan membaca Alkitab satu pasal satu hari. Hadir di studio pada hari ini saya Olga Situmorang dengan rekan saya Sofrin Sri Ngoringo yang akan membawakan dan membacakan pasal pada hari ini, dan rekan saya Wilson Sianipar yang menjadi narasumber pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, marilah kita mengundang Roh Kudus dalam bacaan Alkitab kita yang akan dipimpin oleh Sofrin Sri Ngoringo. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kebutuhan kami saat ini adalah akan kuasa dari Roh Kudus-Mu, karena kami mau membaca akan firman Tuhan. Ya Bapa, baik kami yang ada di studio maupun pemirsa beserta dengan keluarganya yang ada di tempat masing-masing, dimanapun berada, biarlah Engkau mau mengirimkan hikmat dari surga untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami pelajari dari kisah hidup Ayub. Karena kami rindu sekali kerohanian kami boleh diubahkan dan kami dapat dipersiapkan sambil menanti kedatangan Engkau yang kedua kali. Untuk itu Bapa, biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi pada saat ini. Inilah doa dan permohonan kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayub pasal yang ke-17. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah Engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah Kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya Engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati, segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian, silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, Engkau ayahku, kepada berengah, ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati, apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Baiklah pemirsa, pada hari ini kita membaca Ayub pasal yang 17. Di sini Ayub kembali melanjutkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Ayub mengatakan tentang bagaimana dia sudah menjadi ejekan bagi orang-orang, di mana dia sudah menyaksikan, sudah melihat bagaimana orang-orang menanggapi kisah hidupnya atau apa yang terjadi kepadanya. Jadi di sini Ayub mengatakan dia mencari jaminan. Siapakah yang dapat menjadi jaminan bagi Ayub di tengah-tengah kesusahan yang sedang dia alami? Siapakah yang dapat menjamin bahwa kesusahan ini ada artinya, atau kesusahan ini akan ada akhirnya dan mungkin ada sesuatu yang baik dari yang terjadi daripada hal ini. Jadi itulah yang Ayub pintakan atau keluhkan kepada Tuhan, karena dia melihat bagaimana dia telah menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa. Jadi pada saat itu, seperti sudah dibahas atau dikatakan oleh teman-temannya, pada zaman itu orang yang terkutuk adalah orang yang tidak diberkati oleh Tuhan dan orang yang memiliki dosa. Jadi ketika mungkin pada saat itu bisa kita bayangkan bahwa ketika orang lewat di hadapannya, mereka berkata, wah janganlah kamu menjadi seperti Ayub, lihat dia sedang dikutuk oleh Allah, karena itu dia menderita. Tadinya dia adalah orang yang
mungkin kaya, tadinya dia orang yang makmur dan memiliki harta benda dan keluarga, tapi lihatlah sekarang hidupnya seperti ini. Jadi mungkin itulah yang Ayub keluhkan kepada Tuhan, sehingga dia ketika mengeluhkan itu dia berkata, mungkinlah kematian itu lebih baik. Jadi dia mengatakan bagaimana bahwa yang kubur itu adalah ayahnya dan berenga itu adalah ibunya dan saudara perempuannya. Jadi di manakah harapannya? Jadi kita kembali lagi kepada pertanyaan Ayub di awal. Siapakah yang dapat menjadi jaminan bagi Ayub? Baiklah, jadi selama ketika kita membaca pasal ini, kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri. Ketika kita melihat orang-orang, atau ketika kita melihat dalam kehidupan kita sendiri, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu baik atau buruk, siapakah yang menjadi jaminan bagi kita? Jika kita tidak melihat jaminannya, mungkin kita akan melihat hanya kubur dan kesukaran dan kesusahan yang hanya kita lihat, karena kita tidak melihat ada jaminan keselamatan di dalam situ. Tetapi baiklah, ketika kita membaca ini, membaca cerita Ayub, pasal demi pasal kita melihat bagaimana Ayub berkeluh kesah terhadap Tuhan, bagaimana teman-temannya menyampaikan pendapat-pendapat mereka dan bagaimana Ayub membalasnya, dan marilah kita melihat apa jaminan yang dimiliki oleh Ayub, dan itu juga mungkin dapat menjadi pelajaran bagi kita, menguatkan iman kita. Dan baiklah kita merenungkannya sepanjang hari ini di dalam Ayub pasalnya yang ke-17. Demikianlah bacaan firman kita pada hari ini, Ayub pasal 17. Untuk itu, untuk menutup bacaan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, terima kasih atas firman yang Kau telah berikan pada hari ini. Terima kasih atas makanan rohani yang telah mengingatkan kami akan bagaimana caranya menjadi anak-Mu lebih baik lagi. Ya Tuhan, bantu kami pada saat orang kesusahan, ajarkan kami untuk tidak cepat menghakimi. Ajarkan kami juga Tuhan, jika sesuatu hal terjadi pada kami, pada saat beban berat itu datang, pada saat kejadian yang menimpa Ayub terjadi atas kami tetap bersandar pada lengan kokoh, yaitu lengan Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa bersandar pada batu karang-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang terindah. Amin. Amin.